Betul. Masuk dalam ilmu nak jadi doktor dia. Itu ruangan. 3 bulan Pak dia, 3 bulan di mana? Oh, Sudah semua mengikuti, tinggal di Belanda Wangi. Kalau Saya biar panjang-panjang saya. Saya masih klinik SPN pelajarannya ini. Monitor sebenarnya 3 pegang. Oke, ikutin. Sudah action nih? Izin ikut ketua. sudah. Ambil ada kursi. Dia di sini. Sini supaya ramai. Makanya Geser. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kipoin. Selamat pagi rekan-rekan Dia lagi mau begini. seksi Polrestabes Makassar. Pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, kita kembali melakukan suatu program, itu Polri Belajar, di mana program ini adalah atas perintah beliau itu Bapak Tribrata I, Bapak Kapolri, agar supaya para anggota Porsinil di lapangan dapat melaksanakan tugas secara profesional, rasional, dan juga dapat terpercaya dicintai oleh seluruh masyarakat dalam masyarakat. Baik rekan, untuk pada pagi ini, karena kebetulan saya sebelum masuk di Sikum kurang lebih 2 tahun ini, maka waktu saya adalah kebanyakan di Satlantas, baik dari Polres baru 12 tahun, saya tinggalkan baru 2002 lalu masuk Polrestabes, lalu lintas juga sampai sebelum masuk di Sikum. Jadi waktu adalah di Satlantas. Kemudian legalitas ke juruan saya, yaitu pada tahun 1993 saya di Juru Lantas rekan-rekan di Spek Batura selama 3 bulan. Pada saat itu lama di zaman itu ya, zaman Orde Baru. Kemudian Dikjur lanjutan saya, Dikjur Lantas pada saat itu pada tahun 1997 kita lakukan di Serpong, Tangerang. Jadi untuk legalitas keilmuan di lalu lintas untuk Indonesia sudah puncaknya adalah di Serpong. Lanjutannya itu di Belanda namanya Overberg. Baik, rekan-rekan, saya mengajak untuk kembali belajar tentang skate TKP Laka Lantas. Laka Lantas itu adalah, kita definisikan dulu, yaitu suatu peristiwa atau kejadian yang tidak disangka-sangka atau tidak disengaja yang terjadi di jalan raya yang mengakibatkan korban manusia, luka ringan, luka berat, bahkan meninggal dunia, serta kerugian material atau benda yang melibatkan kendaraan manusia atau barang terjadi di jalan raya, Pak. Itulah kan definisi umum daripada Laka Lantas. Laka Lantas tentunya berbicara tentang sentuhan kendaraan sehingga terjadi kepoing. Salah satu contoh, misalkan ini adalah mobil, bayangan mobil berarti A, kemudian bergerak, dia terjadi kepoing di sini. Sentuhan di sini adalah motor, adalah A, adalah B, dan sentuhannya adalah titik tabraknya di sini. Namanya titik tabrak, namanya kepoing. Dikatakan kepoing, titik tabrak. Jadi kodenya adalah K. A absen, B absen. Jadi satu peristiwa yang tidak disangka-sangka, dan kalau kita lihat dari
sudut pandang kepoinnya atau titik sentuhannya, maka saya ingin, sebelum saya jelaskan, saya ingin bertanya kepada rekan-rekan. Kalau kepoinnya seperti di sini Pak, kira-kira yang mana yang Bapak nyatakan bersalah untuk berdasarkan penilaian awal? Karena tentunya yang menjustis harus hakim atau sampai di pengadilan. Tapi kita punya prediksi awal. Yang mana di sini, motor atau mobil? Saya tanya ke dokter. Ulangi Pak, saya. Gimana mobil? Mobil bergerak dari Maksudnya itu gambar mobil Pak. gambar mobil ini. Iya, iya. Posisi awal. Ini posisi awal ini. Posisi awal. Posisi awal. Ya, dia, Sudah ada di mana saya? ya, dia bergerak, kemudian Mobil itu mobil. mobil. Kejadian di sini. Dari ini motor, bayangan, lalu kejadiannya di sini. Di kepoin. X ada kepoin. Motor yang salah Pak. Ya, alasannya Pak? Karena dia sudah menyeberang marka jalan. Nah, betul. Iya. Jadi Pak Dokter pada pagi ini lebih cepat action pola pikirnya korbanku. Tapi belum selesai. Nah, silakan. Karena dia istrinya naik di mobil. Ini ada video Pak ini. Nah, jadi Jadi belum terus. Sengaja menahan. betul. Jadi untuk menempatkan kepoin juga di sini, kita tidak sembarang menentukan kepoin. Apalagi kalau bunuh diri di Jepang itu. Untuk menentukan kepoin, maka tentunya setiap ada sentuhan tabrakan akan menimbulkan bukti-bukti daripada kepoin tersebut, yaitu adanya dempul yang jatuh atau serpian-serpian daripada salah satu dari kendaraan yang tabrakan, baik itu motor atau mobil. Maka itulah yang dinamakan kepoin. Jadi petugas lapangan harus pandai menentukan suatu kepoin, karena ini kepoin sangat menentukan putusan atau mengambil kebijakan pada saat di justice di pengadilan negeri. Itu kepoin Pak. Kepoin. Makanya kita ada sumpah di situ pada saat menulis skep atau BAP. Izin Pak Menteri, sebelum lebih jauh, apakah kepoin itu dimaksud adalah bersentuhannya atau jatuhnya? Kepoin. Jadi kepoin dengan adanya sentuhan, harus ada sentuhan dulu Pak. Bukan jatuhnya korban. Bukan jatuhnya korban. Jadi sentuhan kepoin di sini dia dapat menentukan pada saat ketemu awal. Maka terjadilah beberapa serpian atau pecahan-pecahan yang menggambarkan bahwa kepoinnya di sini. Dan sebelumnya biasanya ada gambar rem. Rem. Jadi bekas-bekas rem. Jadi sebagai petugas yang pertama di TKP harus pandai melihat menentukan satu kepoin. Itu untuk, jadi saya kembali untuk teknik pengukuran di lapangan, rekan-rekan. Setelah kita menentukan satu kepoin, maka yang terlebih dahulu kita melihat adalah pokok pengukuran. Pokok pengukuran selanjutnya ini adalah mobil DD sekian, Motor. bayang ini keterangannya ini. BX mobil bayang. Mau pergi itu. Nanti Pak Dokter yang Jadi teknik pengukurannya adalah kita menentukan dulu Pak pokok pengukuran, yaitu biasanya tiang listrik. Jadi cara pengukurannya adalah kita tarik garis putus-putus, titik, garis, titik, garis. Itulah yang membedakan pada saat kita pengukuran di gambar titik patukannya. Jadi cara menggaris juga ada artinya Pak, tidak langsung sembarang garis. Ini salah satu contohnya. Dari tiang listrik ke sini misalkan diukur ke 10 meter.
dari pokok pengukuran ke pinggir jalan. Lalu pinggir jalan ke tempat kepoin anggaplah 15 meter. Jadi dari samping, karena biasanya kalau di jalan raya itu 6 meter sampai 8 meter, anggaplah 2,5 sini. Nah, jadi sudah bisa dipastikan bahwa yang mengambil jalan atau untuk jalan adalah dari seperti yang dikatakan oleh Pak Bantu, itu sepeda motor, karena dia sebelah kanan kepoinnya. Untuk cara mengukur maupun garis-garisnya harus kita menggunakan pola 90 derajat cara pengukurannya Pak, untuk menentukan. Sehingga kenapa 90 derajat? 90 derajat pada saat menarik garis atau ukurannya agar tidak berubah, termasuk kenapa tiang listrik atau beton yang diperkirakan sekitar 6 bulan kemudian baru bisa berubah, atau bila perlu sampai bertahun-tahun, supaya pada saat rekonstruksi pengukuran ulang untuk menguji kembali, maka apa yang digambar di sket TKP tidak akan berubah dan pas tepat dengan posisi yang tergambar. Cukup mencari apa yang dijadikan pokok pengukuran, misalkan tiang listrik nomor 86 atau mengerti. Nomor 86 ini dicari tiang listrik 86, lalu kita tarik kembali ke pinggir jalan, lalu sampai ke ini nyatakan kepoin berapa meter, akan tepat sesuai dengan gaya semula atau pada saat 6 bulan yang lalu. Itulah sehingga diambil pola pengukuran 90 derajat dan pokok pengukuran yang lama. Saya kira demikian. Biasanya kalau ini itu adalah lebar jalan. Biasanya ada rumusnya itu, rumus pengukuran. Biasanya 1:200 dalam kertas apa ya? Dari kertas grafik. Skala itu. Skalanya. Ada rumusnya biasanya. Maksudnya Pak, ini kan skala. Kalau skalanya itu 1:200 yang parahnya dilakukan oleh bagian TKP Laka Lantas. Inilah untuk TKP. Jadi namun rekan atau kita sebagai anggota personil Sikum menemukan Laka Lantas di jalan untuk mengurai daripada kepadatan atau kemacetan yang terjadi sebelum ada anggota lantas Pak, kita bisa action dengan ilmu yang kita miliki tadi. Caranya bagaimana? Yaitu pada saat kita di TKP dan kita membantu daripada petugas Laka Lantas, maka yang kita lihat adalah di mana letak atau posisi daripada kendaraan, baik misalkan motor. Maka kita ambil batu-batu saja atau batu merah yang bisa seperti dengan TKP umum. Jadi letaknya, kemudian kepoinnya juga sudah diganti seperti ini. Kemudian mobil juga yang terguling atau dalam keadaan berhenti dan rusak, tetap kita coret dengan menggunakan batu yang bisa membuat bekas daripada aspal tersebut, atau batu merah yang lebih bagus itu yang saya sering lakukan pada saat di Baru. Kalau saya di Baru dulu Mas sangat cepat dalam penanganan ini karena sudah terbiasa pada saat itu. Bahkan di atas mobil saya bisa membaca situasi untuk TKP. Dan di sini setelah diberi keterangan, maka yang bertanda tangan siapa yang membuat TKP yang bertanggung jawab nanti apabila ada rekonstruksi atau pada saat di pengadilan. Inilah yang jadi bahan daripada ditambah dengan BAP saksi maupun korban kalau dia hanya luka ringan atau luka berat, dan juga tersangkanya. Saya kira demikian untuk saya jelaskan secara singkat tentang sket TKP Laka Lantas. Jadi tabrakan juga itu ada beberapa macam Pak.
ada beberapa jenis itu yang namanya tabrakan, yaitu tabrakan dari depan. Saya suka tabrakan baru. Begitu. Ada beberapa jenis. Jadi tabrakan dari depan dengan depan, dan tabrakan dari belakang, dari samping. Inilah jenis tabrakan. Nah, atau setitik sentuhan pada saat terjadi laka lantas. Mungkin ada yang bertanya lagi, Pak. Kalau yang dari depan kan jelas dari bau keponya adalah kita biasa sampai mana. Tapi kalau ditabrak dari belakang, pasti ada yang berpikir atau bertanya dengan mana yang salah, Pak. Misalkan mobil dengan mobil, dia ditabrak ini ke depan. Ini juga biasa kita temukan terjadi perselisihan pendapat dan bahkan bertengkar. Ya. Karena pernah juga saya di beberapa pos itu saya sendiri yang untuk mempertemukan suatu pendapatnya, mediasi, lalu tidak terjadi litigasi. Jadi apabila pada saat itu saya termasuk baik rekan maupun pimpinan, saya dianggap saya ahli mediasi pada saat itu. Ahli mediasi. Jadi untuk membahasakan seperti ini, Pak, kebiasa juga ini di depan juga ngotot. Saya tiba-tiba berhenti, Pak, langsung dia tambah dari belakang. Ya. Oleh Tapi dalam aturan masih di kantor. Undang-Undang Di nomor kantor. 22 tahun 2009 Di bahwa yang bukan yang dipersoalkan adalah yang di belakang, di belakang dengan motor beberapa di kantor. argumen yang sangat logis. Bumper mata sebelah Ya, mana? itu. Yang mana di Kenapa bumper mata? kebanyakan dipersoalkan setelah diponis di pengadilan? Oh. Karena yang mengontrol kendaraan itu, Tunggu, Pak, baik itu tapi roda 2, roda 4, Di roda belakang 5, kantor. adalah bukan yang dari depan, Pak, yang Oh, mengontrol. siap. Tapi Siap. sejatinya Mohon dan maaf, dari belakang kita- yang kontrol ke Siap. depan. Mohon maaf, Ya. merepotkan. Makanya ada istilah atur jarak. Siap. Ya. Nah, kemudian kecepatan. Kalau Waalaikumsalam. ini 2 poin yang dia pegang, maka tidak akan terjadi sentuhan ke depan. Tapi tidak jarang yang di depan yang justru ngotot. Bapak kasih rusak mobil saya tabrak. Padahal rumusnya seperti tadi itu, harus jaga jarak dan juga kecepatan. Tiba-tiba berhenti sekalipun, mampu dari belakang dia kontrol. Karena kenapa? Ada memang jarak dan kecepatan. Jadi tiba-tiba titik, dia juga akan berhenti sebelum sampai pada key point. Oke, 86? Apa nak? Monitor. Ada berita acara lagi nih? Berita acara apa? TKP. Ada lah. Ada lah. Nah, ini setiap TKP harus berdampingan atau seiring dengan BAP TKP. Satu pagi nih. Satu paket. 100 untuk Bapak Dokter. Ada tanda tangan itu, saksi apa segala macam. Ada Saksi TKP. Ya, saksi TKP. Dan ini yang bertanggung jawab adalah siapa yang buat TKP itu, karena pada saat rekonstruksi nanti maka harus dia mampu menunjukkan mana yang dikatakan pokok-pokoknya, Pak, dan mana kepoinnya. Walaupun sudah habis ini bekerja, kita mampu menunjukkan bahwa ini kepoinnya, Pak, berdasarkan TKP yang telah kita buat dengan jarak. Karena kenapa dia menggunakan rumus 90 derajat? Apa namanya itu yang garis tengah di jalan itu yang putih-putih? Marka. Markanya. Itu. Iya. Ini Bagaimana visi-visi. kalau tidak ada garisnya itu? Jadi itulah pasti Pertanyaan bagus. pertanyaan Mau sangat tanya itu tadi. ya pertanyaannya sangat menarik. Ini marka ini kalau zaman dulu saya masih temukan dulu di Baru yang dari Jalan Raya ke Sumpah Minangai memang belum ada markanya. Tapi itulah kelebihan daripada kemampuan petugas laka lantas pada saat mendatangi TKP. Maka itulah gunanya meter rekan-rekan. Makanya untuk menangani TKP laka lantas itu minimal 2 orang, Pak. Karena harus ditarik meter pengukurnya itu dari sebelah dan ke sebelah. Diangkat dulu maksudnya. Sampai yang S2. Itu saja. Angkat teman dia. Pak Rizky. Siapa? Tidak siapa? Itu seperti istri tangkai. Angkat saja. Teman yang apa? S2. Tidak namanya. Jangan lagi. Tidak namanya. Hai. Tidak. Salam. Ini paling saya.
orangnya. Oke, lanjut sampai menanya. Ini rekan-rekan. Istilah apa ini? Ini makanya itu ada meter yang yang dijinjin. Nah, makanya personnya harus 2 orang, minimal 2 orang. Karena ada yang Bisa meter jahit. yang pengen Meternya menarik. aman. Nah, jadi namun pada umumnya ada 6 meter jalanan, ada juga 8. Makanya kalau keponya di meteran itu dari pengukuran dan ditarik gesek 2, misalkan 2,5 di sini, maka di sini 3,5. Jelas, artinya menentukan kepoin di 2,5. Aman? Kalau jalan raya gimana masuk jalan raya? Jalan raya lebih bagus karena dia punya Dia marka. definisi jalan raya kayak macam kayak ditanya suruh diserahkan ke pemerintah masuk jalan raya atau gimana? Ya, kalau kan definisi daripada jalan lalu lintas ya, lalu lintas. Bahwa lalu lintas adalah perpindahan dari suatu perpindahan manusia, barang atau kendaraan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan. Itulah namanya lalu lintas. Jadi lalu lintas adalah lantas tak di tangan di sana Pak, jalan lalu lintas di situ. Pernah nggak kalau tabrakan di jalan perumahan dan masuk jalan raya itu kategori jalan di perumahan? Iya kalau di dalam rumah. Tapi kalau di jalan tetap ditangani oleh laka lantas. Karena itu tadi definisi daripada lalu lintas. Masuk unsur pasal gitu jalan raya? Ya kalau Bisa jadi. jadi karena itu tadi definisi berarti bapak kan sudah pandai menjawabkan itu. Berlogika. Iya berlogika. Pertanyaan itu ada beberapa macam juga Pak. Ada karena dia memang tidak tahu, ada dia menguji, tapi saya kembalikan kepada bapak. Nah, jadi itu tadi lalu lintas itu lalu lintas. Memang perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Unsur-unsurnya adalah manusia, kendaraan atau barang. Nah, itulah lalu lintas. Ya. Oke, Cukup mana? Cukup. Cukup. Terima kasih banyak. karena nanti pertanyaanmu juga meleceh. Saya kira demikian. Terima Siapa kasih yang banyak. masih ada tambah. Tidak. Saya mau tanya Iya. begini. Apakah sketsa TKP itu diperlukan di dalam suatu proses persidangan atau hanya sebagai pelengkap bukti? Luar biasa, ini pertanyaan yang sangat menarik karena beliau ini Betul korbankum, Iya. korbankum. Alat bukti. Sangat berkaitan dengan urutan syarat formil daripada penyidikan atau untuk bahan di pengadilan. Tanpa ini Pak, jadi memang harus berbareng antara laporan polisi, sket TKP, kemudian dikatakan tadi Bapak. Berarti Bapak pernah lalu lintas ya? Tidak ya. Nah, tapi Memang perlu saya lalu lintas. saya pernah mengutarakan itu betul yang kita bilang bahwa Cara, iya, dia akan berdampingan saling berkaitan dengan BAP, TKP, laka lantas. Jadi ini 3 ini saling berkaitan Pak. 1 LP, 2 sketch, 3 adalah BAP. BAP ini yang menjelaskan tentang kejadian dari awal sampai terjadi laka lantas Kronologis ya. dan bahkan menceritakan kronologis kejadian dan sudah bisa menggambarkan bahwa yang awal tentang siapa tersangkanya bisa, tapi yang menentukan nantinya finalnya adalah hakim pengadilan. Jadi pertanyaannya ini ketiganya harus saling berkaitan Pak. Jadi tidak akan setelah ini 3 lalu di BAP oleh penyidik laka lantas itu dengan dasar ini Pak. Tanpa dasar ini kan penyidik laka lantas tidak bisa terlalu jauh untuk mengorek daripada keterangan kenapa dan Bapak posisi apa, saksi atau tersangka. Di sini yang mengutarakan berdasarkan laporan polisi. Di situ sudah jelas si Ari dengan babi. Kalau laka tunggal apa juga membutuhkan sketsa TKP? Kalau laka tunggal itu adalah itu yang dikatakan laka murni. Apa yang dikatakan laka murni adalah suatu kecelakaan lalu lintas yang hanya dia kecelakaan sendiri tanpa ada lawan. Contohnya jatuh sendiri.
atau menabrak pohon. Nah, itu berarti itulah yang dikatakan laka tunggal, Pak. Jadi tetap didatangi, buat sekian TKP, awalnya laporan polisi TKP, BAP untuk kronologis dampak di lapangan tetap ada. Kenapa dikatakan laka tunggal atau laka murni? Karena dia tabrak pohon misalkan, atau jatuh sendiri, jatuh bodoh kalau orang Musim Makassar bilang. Nah, itu laka tunggal. Nah, tapi kalau laka tunggal berarti dia korban, dia juga tersangka, berarti selesai. Ada sambung, bagus sambung ini. Ini kita Bapak memberi contoh jalan bermarkah. Ya. Bagaimana kalau satu arus, satu arah, kemudian tiba-tiba orang menabrak mobil yang parkir, apakah dibutuhkan juga sketsa TKP? Semua yang namanya laka lantas, pada saat ada laporan ke pos lantas misalkan, maka didatangi dengan setelah kembali dari TKP, maka petugas lantas tersebut langsung membuat LP atau laporan polisi, kemudian menggambar berdasarkan sket kasar pada saat di TKP, lalu juga dia buat BAP-nya. Tetap Pak ditangani karena namanya sentuhan itu sudah bisa dinyatakan 99,9% itu terjadi kontra, artinya bisa bermasalah di situ. Walaupun dia hanya luka materi, korban material. Biasa yang mobil parkir juga minta dibiayai, justru karena sebaliknya yang menabrak yang minta dibiayai. Tetap dibuatkan seperti laka lantas biasa, dan juga di pengadilan yang justice Pak, kita hanya memproses, kecuali pada saat kita proses mereka ada kesepakatan bahwa sama-sama memperbaiki Pak, atau saya memang salah Pak, itu lalu kita buatkan. Pada saat di zaman saya langsung beli kertas segel, pada saat itu masih ada kertas segel. Lalu saya buatkan pertama adalah surat pernyataan damai, lalu kedua adalah permohonan pakai barang bukti untuk selesai kasus. Kalau sekarang dikatakan RJ atau restoratif justice, berarti dari dulu itu ada RJ pada saat itu. Itulah laka lantas. Satu lagi Pak, terkadang kita di masyarakat ya, terkadang masih berlaku di muatan pikirannya itu mengatakan bahwa di satu kejadian di jalanan itu yang besar dan yang kecil, akhirnya yang disalahkan adalah yang besar. Apakah itu masih berlaku? Image dari masyarakat ini? Baik, saya jawab dengan berdasarkan keilmuan saya dari mulai di Jur dasar, Sepen Batu apapun di Serpong sana, Tangerang, itu adalah prinsip orang dulu. Bahkan di Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 sudah tidak menggunakan prinsip itu Pak. Yang pakai prinsip itu adalah biasanya orang awam. Tapi dari lalu lintas juga info. Ya, dulu masih saya SMA itu. Ya, itu prinsip dulu. Tapi sejak Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 sudah berlaku bahwa tidak lagi menganut prinsip mana yang besar atau yang besar yang dipersalahkan. Kalau sekarang Pak, ini tadi yang tinggal ini yang kita permasalahkan di sini, tanpa melihat daripada kendaraan itu kecil atau besar. Jadi sudah kita semakin ke depan, semakin berpikir logis, dan juga sudah diatur dalam undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 92. Semuanya sudah diatur bahwa bukan lagi menilai atau daripada kendaraan mana yang besar itu dipersilakan. Kami sudah kantor, masih di zaman baru saya sudah kantor itu. Terakhir sekali. Iya. Kalau di rescue nggak ada kasus ringan, sedang, berat. Kalau di laka lantas ada seperti itu juga. Baik,
Ini pertanyaan semakin bahkan kamu minum susu dari mana ya? Baik, saya jawab bahwa kasus laka lantas itu Pak, selama saya jadi polisi dan hanya berapa bulan saja mungkin di luar lalu lintas saat baru lalu masuk tahun 90 baru masuk lantas sampai tahun 2022 ke Makassar itu lalu lintas terus ke sana. Lalu di sini juga hanya 3 bulan lalu masuk lalu lintas baru 20 tahun lagi baru. Nah, jadi memang saya makananku ini makanan Ariadiko. Apa tadi? Ulangi Ada sedang, Ada sedang berat. baik. Untuk sebenarnya untuk laka lantas itu ada simpel Pak. Ya. Pasal yang digunakan di sini di dalam laka lantas itu karena itu tadi karena bukan unsur sengaja sesuai definisi itu, makanya digunakan ada dua, 359 dengan 360. Kalau 359 adalah ini berat karena di sini luka berat MD. dan ND menyebabkan orang lain meninggal dunia karena lalainya, karena salahnya, bukan karena sengajanya. Makanya yang digunakan selalu 359. Kalau dia luka ringan atau korban material dalam ini harta benda, maka dia masuk di sini. Juga balik ya MD itu dengan 359. 9 lalai. Nanti dibuka lagi Pak. Dan setahu saya ini adalah Satu dan semua dua-duanya lalai. 359 tidak ada faktor kesengajaan di sini. Tapi yang kita gunakan di sini adalah 359 dan 360 KUHP. Di sini Quran materi di sini nih harta benda. Nah ini MD di sini 359 masih ada ingatan saya itu kan karena bukan karena lalainya karena Ada lalainya. ayatnya lagi. Nah, ada 359 1 dan 2. Dua itu adalah MD. 360 ini adalah tunggal, kalau saya salah tunggal karena dia harta benda. Jadi masih ingatan saya masih terbayang itu. Jadi tetap Pak sama, ada luka ringan, sedang dan berat. Reserse itu tadi. Namun yang memutuskan atau menjustis tetap kita kembalikan kepada hakim atau di pengadilan. Karena apapun jangankan masalah lalu lintas Pak, bahkan kriminal sekalipun ada namanya asas praduga tak bersalah. Tapi harus kita sudah prediksi. Biarkan hakim yang menjustis dan setelah adanya putusan baru kita bisa katakan mereka lah yang salah. Jadi jangan serta-merta kita jadi kekepoin kamu salah-salah, enggak. Tetap kita hanya proses saja yang pertimbangan daripada hakim untuk menjustis. Ini gara-gara cincin ini Pak. Bagus. Membawa memang kalau pikir. Tapi di sini akan lebih bagus karena sudah nampak 80% bahwa ini yang salah mulai dari sketsa daripada masuk ke pengadilan dibanding dengan perkara umum. Saya rata-rata apa yang kita kepoinkan dan kita nyatakan tersangka Pak, memang itulah jadinya tersangka di pengadilan atau jaringan formal karena nampak dengan adanya tentunya keilmuan untuk menentukan satu kepoin baik seperti TKP, BP maupun polisi. Terakhir sih, masyarakat kita terakhir sekali pertanyaan. Pernah saya nggak bisa pernah ada temanku silakan di Kartini iya dihukum dulu. Maaf saya jangan sampai mau berminat masuk jadi penyidik laka. Saya ngomong, oh itu kalau tidak ada mau masuk penyidik laka. Kenapa itu benar? ini pertanyaanmu nih harus saya kontrol. Kalau saya sangat iya. Kalau tidak kontrol ini bisa saya maksudnya saya sebagai orang SDM yang turun ke bawah gitu. Tanya kenapa sampai ada bahasa sedikit
Jadi begini, Bapak rekan dari SDM, bahwa berbicara tentang apa dia bilang Pak Ibu Gun? Tidak mau proses uji disahkan. Kalau saya tidak seperti itu Pak. Kalau personil itu dimanapun dia berada dan dimanapun dia ditempatkan, apabila dia cintai atau dia sayangi di posisi itu dan tentunya dengan dasar ketulusan keikhlasan, maka semuanya nyaman Pak. Di tempat apapun kamu, kalau kamu sudah cintai sesuatu pekerjaan itu, maka kamu gelisah, bahkan bisa bicara sendiri karena selalu berkurang. Tapi kalau sudah tulus ikhlas, apapun resikonya, yes. Karena kita cintai pekerjaan itu, kita senang Pak. Itu masalah rezeki sudah ada yang atas. Rezeki mengikut. Bertanya Pak. Berapa pertanyaan gue Pak? Sepertinya Pak Usman dari luar mencari pertanyaan. Kalau gitu saya tutup tidak karena ini dari luar pertanyaan. Tapi orang punya pertanyaannya. Yang menarik, bagus sekali. Pertanyaan ketiga mungkin. Dari luar bukan Google ini. Menarik sekali tema hari ini. Jadi ada beberapa pertanyaan saya ini, mohon dijawab satu-satu ya. Yang pertama, tadi dijelaskan masalah skep TKP, ada pengukuran skep TKP. Pertanyaannya, apa fungsi dilakukan pengukuran dalam skep TKP? Fungsi pengukurannya, kenapa mesti diukur untuk menentukan siapa yang bersalah? Yang kedua, apakah kerugian material di dalam laka lantas itu dapat diproses hingga ke pengadilan? Kan yang pada umumnya saya dengar itu hanya korban jiwa atau pasal 359 dan 360. Yang ketiga, ada yang sering didengungkan itu di lalu lintas bahwa kecelakaan itu diawali dengan pelanggaran. Bagaimana apabila salah satu pengendara melakukan pelanggaran, contoh melawan arus, kemudian terjadi laka lantas, apakah berlaku yang dikatakan apa yang biasa dimasalahkan orang bahwa yang besarnya selalu bersalah, misalkan motor tabrak mobil, tetapi yang melawan arus, yang melanggar itu adalah motor, apakah tetap mobil dipersalahkan atau motor yang salah? Selanjutnya dari Google di luar ini. Tidak tahu. Mau uji kayak di dalam undang-undang lalu lintas, saya pernah baca itu bahwa apabila laka lantas disebabkan karena kerusakan jalan, maka yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut adalah yang menangani masalah kerusakan jalan itu. Apakah pernah terjadi ada di proses laka lantas apa karena lubang atau kondisi jalan sehingga ada korban Akibat dari korban. ada akibat laka lantas? Saya kira untuk sementara itu saja dulu. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Hukum. Dari pertanyaan 1, 2, 3, 4 sangat menarik. Sekian satu kali jawab ya. Tetap saya uraikan secara profesional. Dan ini semua sudah saya lewati. Jangan terbang saya ini. Untuk kerugian apa nih yang pertama tadi? kenapa perlu diukur Om? Kenapa pengukuran dalam skep? Baik, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa untuk kita menentukan key point atau titik terjadi satu awal terjadi tabrakan, maka memang memerlukan suatu ukuran atau jarak yang tepat dan keyakinan yang tingkat tinggi, sehingga dari pihak pengadilan nantinya pada saat mengadili atau menjustis juga tidak salah-salah, karena memang sudah profesional lalu lintasnya pada saat melakukan pengukuran. Ini yang paling menentukan pengukuran. Tanpa pengukuran yang akurat, maka key point juga akan abal-abal. Bahkan bisa juga hakim juga menentukan putusan abal-abal juga. Di mana letaknya di situ antara pengukuran dengan key point itu? Di mana persisnya? Pertemuannya.
makanya dari Bapak mungkin tadi pada saat saya jelaskan agak mengayal ya. Nah ini atau di luar. Ini yang pertama untuk menentukan key point, mengukur key point adalah kita ambil pokok pengukuran yang diperkirakan setengah tahun, 4 tahun, 4 tahun ke depan. Maka 1000 pokok. Nah, ini pokok pengukuran yang tepat yang harus ini, yaitu tiang listrik atau beton atau juga jembatan yang terbuat yang bergeser. Yang bergeser pada saat Jadi bukan tiang listrik saja Pak. bebas, Semuanya tapi sudah bergeser. yang tidak bergeser Dalam tempo waktu yang lama. yang lama untuk diperkirakan apabila ya suatu ada rekonstruksi dari pengadilan, maka dari pihak petugas TKP santai saja Pak, dan berdasarkan profesional dengan cara mengukur yang profesional tadi. Karena kalau tidak ada ukuran yang tepat dan profesional, maka dikhawatirkan abal-abal. Putusan pun bisa Dikhawatirkan abal-abal. hakim Nanti untuk kepentingan rekon saja ya. Rekonstruksi dan juga menentukan tersangka atau tidak. Di mana? Juga ada kepoinnya. Kuncinya di sini. Di sini dasar. Saya kira ini 1, 2, 3 itu LP dia tidak lepas dari situ. Tunggu dulu. Nah ini kan saling berkaitan Pak, dari kepoin. Laporan polisi lalu kepoin. Ini juga saling berkaitan untuk menjadikan dasar menjustis daripada tersangka. Kepoin karena kenapa dia ada ini kepoin bahwa sudah bisa dipastikan bahwa yang mengambil jalan ke kanan adalah si sepeda motor, karena dari ukuran dia 2,5, dari posisinya adalah 3,5. Berarti dia ambil kanan Pak. Nah, oke. Sudah jelas untuk ukuran Pak, harus tepat, tidak boleh abal-abal, dan harus di meter memang tepat, tidak boleh abal-abal karena ini juga Pengertian. yang kedua, kerugian material. Ya. Kenapa itu? Apakah kerugian material dapat diajukan sampai di persidangan? Baik, berarti dia ada di pasal ini Pak, 360 KUHP. Nah, itu kerugian harta benda atau material, material. Ini juga tergantung daripada kedua belah pihak, dari antara posisi siapa yang lebih rugi atau korban di sini. Tetap biasanya diberikan, kalau saya pribadi ya pada saat bertugas baik di pos maupun pada saat, karena saya juga pernah penyidik selama 6 bulan penyidik lantas, jadi saya lewati semua itu. Kita berikan kesempatan daripada kedua belah pihak Pak Luku bahwa ini luka material. Kita harus pintar-pintar juga Pak untuk di lapangan, tidak boleh kaku. Kalau kaku pasti orang tidak bisa saling mendapat masukan atau dia tidak saling menerima. Kita berikan kesempatan untuk mediasi. Bapak saya kasih waktu, tapi kalau saya 7 menit rata-rata selesai. Dari awal sudah disampaikan bahwa saya ahlinya itu. Iya. Tidak usah dijelaskan. Jadi Oke, kembali lagi. tunggu, saya belum jelas. Satu-satu Pak. Ini pemateri hanya manusia biasa Pak. Makanan ini tidak boleh semuanya langsung saya makan, tentunya satu. Saya tidak mau katakan saya mau pakai, tapi harus saya untuk menjawab satu. Nah, jadi sudah jelas semuanya. Untuk mediasi, kalau taktik dari saya sampaikan bahwa bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya ibu kencang. Yang namanya kecelakaan bapak ibu itu asal katanya celaka. Tidak ada orang mau. Celaka berarti rugi. Jangan sentuh hati Pak. Jangan pernah berpikir dalam kecelakaan untuk mendapatkan sesuatu keuntungan. Seperti ini, bahkan ibu bapak harus bersyukur kepada Tuhan saja. Dia sentuh hati. Lalu setelah itu, lalu dia berpikir, oh iya Pak, berapa kerugiannya? Papa. Jadi akhirnya pada saat itu setelah saya jelaskan, saya berikan kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk komunikasi langsung. Saya keluar dulu, Ibu Bapak. Begitu saya datang, mohon sampai saya lanjut atau selesai sampai sini. Akhirnya selesai Pak RT, restoratif justice atau non litigasi pada saat itu. Non litigasi. Jadi dapat. Dapat. Maksud tidak dapat.
dapat ditingkatkan ke penyidikan di 360 itu tadi. Pertanyaan kau sebagai koordinator. 360 itu 360 tidak ada bukan berat, bukan bukan harta benda. apa itu? Di pasal 360 luka berat. Di situ juga biasa berbandingan dengan harta benda. Luka Ada berat. unsurnya harta benda di 360. Berarti luka ringan dengan luka berat ya. Tapi bukan ende. Saya tahu kok, bukan ende. Yang ende di sini di 359. Jadi saya tahu saja Pak Rizky, bahwa bisa Pak, bisa ke tetap bisa tergantung daripada kedua belah pihak. Mau dia restoratif Bisa maju, bisa damai. bisa damai. Dua. Itu dikuncinya. Lagi satu lagi ada pertanyaan belum Bisa bisa. ada. Iya, itu dua baru berdua itu. Kalau empat sudah. Sudah nih. Kalau gitu yang besar saya tutup dulu Pak, karena sudah lebih tinggi nih tinggi orang yang dipanggilan salah daripada. Oh, nanti satu jam di akhirnya udah. Nggak sampai di 1 jam. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Dokter dia tidak konek. Tidak masalahnya karena itu penyidikan. Pak kita ini jangan yang RD, bukan RD. Undang-undang Cipta Kerja. Selalu bilang Undang-undang Cipta Kerja. Belum slow.